Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pidato ini dimulai, panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka pidato Islam di Sekolah Highscope Indonesia. Saling berbagi ilmu dan memberi ilmu, serta kita bisa bersilaturahmi bersama. Bertatap muka di majelis Highscope Indonesia yang mulai mulia ini dalam keadaan aman, fi amanillah, sehat dan walafiat. Mudah-mudahan setiap gerak langkah yang bisa membuahkan pahala bagi kita semua bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam pidato ini saya akan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, apa ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya? Yang kedua, cara apa yang paling efektif untuk meningkatkan kekhusyuan dalam sholat? Yang ketiga, bagaimana konsep ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, apa makna dari bacaan sholat yang paling penting? Dan sekarang mari kita renungkan, apa arti sholat di kehidupan kita sehari-hari? Apakah kewajiban semata atau kebutuhan yang harus kita jalani? Bagaimana hal ini dapat berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari? Dalam surat Al-An'am ayat 79, Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku pada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cenderung kepada agama Islam yang benar, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah atau golongan orang-orang yang musyrik. Di sini sudah tersurahkan bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang benar dan sholat adalah kewajiban dan kebutuhan untuk kita, bukan kepada Allah, untuk Allah. Tapi Allah sebenarnya tidak membutuhkan sholat kita. Kita yang membutuhkan Dia. Karena di setiap sholat kita harus khusyuk kepada Allah dan dapat meminta apa saja dalam sholat kita. Di dunia ini masih ada orang yang berbuat zalim kepada saudara-saudaranya, dan jika dia yang berbuat zalim mengatakan saya sholat 5 waktu, itu patut dicurigai. Karena orang-orang yang menjalani sholat akan merasakan kedamaian. Dan jika orang-orang itu yang zolimi berkata saya sholat 5 waktu, itu patut dicurigai karena mereka tidak mengikuti dan mengetahui makna-makna sholat. Dan untuk menjawab pertanyaan kedua, cara apa yang paling efektif untuk meningkatkan kekhusyuan dalam sholat? Yang pertama, sholatlah seperti esok adalah hari kematianmu, dan seperti sholat terakhirmu. Karena di sini kita bisa merasakan jika esok adalah hari terakhir untuk kita akan sholat dan kita akan melihat akhirat, dan kita tidak akan mau masuk neraka. Dengan itu kita akan sehusu-husunya sebagai sholat kita yang terakhir. Dengan itu kita akan mendapat kekhusyuan yang paling tinggi di hadapan Allah. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kekhusyuan sholatnya adalah mengerti arti dan bacaan sholatnya. Karena mereka yang mengerti arti bacaan sholatnya akan mengerti apa-apa yang harus dilakukan dalam kehidupan maupun dalam ibadahnya. Dan seperti yang saya bilang, sholat itu membawa kedamaian. Konsep ibadah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dimana jika kita selesai sholat atau sebelumnya dalam keadaan stres dan melakukan wudu lalu sholat, kita akan mendapatkan kedamaian. Atau kita digoda oleh setan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang jahat, kita akan teringat oleh sholat kita yang kita lakukan selama 5 waktu. Dan yang terakhir, apa makna
bacaan sholat yang paling berpengaruh? Menurut saya, yang tadi saya bilang adalah Al-An'am ayat 79 yang tadi sudah saya bacakan. Di situ mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar dan orang-orang yang sholat bukanlah orang-orang musyrik. Semoga itu bukan orang-orang musyrik, karena orang yang khusyuk sholatnya adalah mukmin yang baik dalam kehidupannya. Maka dengan ini kita yakinkan diri kita bahwa sholat sangatlah berpengaruh kepada hidup kita, karena sholat adalah kebutuhan yang kita butuhkan, bukan Allah membutuhkan. Sholat memberikan kita ketenangan dan terlepas memberikan kita solusi dari yang diberikan oleh Allah. Demikian pidato agama Islam yang singkat ini. Semoga ceramah agama Islam tentang arti sholat dan pengaruhnya ini bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, maka hal itu adalah hilaf. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.